Sobat Inspiratif, selamat datang kembali di podcast kita yang membahas topik-topik menarik dan penuh makna. Pada episode kali ini, kita akan mengupas salah satu nilai dasar dalam bela negara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nilai-nilai dasar dalam bela negara itu ada beberapa poin. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir ada kemampuan awal bela negara. Dan hari ini kita akan membahas tuntas terkait satu topik penting yang pertama yaitu cinta tanah air. Hari ini kedatangan tamu spesial dan sangat luar biasa sekali. Ada Kak Rosa Ulina bersama kita di sini. Halo Kak Rosa, gimana kabarnya hari ini Kak? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi di sini. Wah, Alhamdulillah ya Kak. Semoga kita lancar-lancar terus nih Kak sampai akhir ya Kak ya. Oke, kita langsung mulai aja kali ya, Kak. Nah, mungkin banyak nih, Kak, orang sekarang sering mendengar istilah bela negara, tapi kadang masih menganggap itu tuh hanya sebagai tugas tentara atau ASN belaka. Nah, sebenarnya apa sih makna cinta tanah air dalam konteks bela negara menurut Kak Rosa sendiri nih, Kak? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Cinta tanah air itu dalam konteks bela negara adalah sikap batin yang tercermin dalam perilaku sehari-hari seperti rasa bangga terhadap Indonesia ya, menjaga persatuan, serta berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Jadi bela negara itu bukan hanya soal fisik aja ya, tapi lebih luas mencakup peran setiap warga negara sesuai profesinya masing-masing. Oh, jadi sebenarnya semua orang itu bisa ya, Kak, ikut bela negara, nggak cuma tentara atau ASN aja gitu ya, Kak ya? Ya, betul sekali. Untuk semua orang bisa ya ikut serta. Contohnya nih seperti pelajar. Pelajar bisa dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, guru dengan cara mendidik dengan penuh tanggung jawab, masyarakat juga bisa dengan menjaga ketertiban dan menghormati perbedaan. Itu semua bentuk-bentuk cinta tanah air. Adapun hal-hal sederhana yang bisa kita terapkan ya, seperti tidak membuang sampah sembarangan atau menghargai produk lokal, membeli produk lokal, memakai produk lokal juga bagian dari bela negara. Wah, menarik banget ya Kak sebenarnya ya. Berarti kata-kata cinta tanah air itu nggak cuma diucapin sekedar lewat kata-kata aja, tapi juga bisa diimplementasiin lewat kehidupan sehari-hari dalam hal-hal yang sederhana ya Kak ya. Nah, tapi di era globalisasi kayak sekarang ini nih Kak, tantangan terhadap rasa cinta tanah air kan pasti makin besar ya Kak ya. Apalagi sekarang kita itu khususnya masyarakat Jakarta itu udah individualisme banget kayaknya. Ya, benar sekali. Globalisasi ini membawa banyak pengaruh, baik positif maupun negatif. Tantangan terbesar saat ini adalah masuknya budaya asing tanpa filter, penyebaran hoax, serta sikap individualisme yang semakin tinggi. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini bisa mengikis rasa nasionalisme kita. Iya Kak, benar. Aku setuju banget. Terus gimana nih Kak, cara Gen Z atau generasi muda yang lainnya agar tetap memiliki rasa cinta tanah air di tengah tantangan-tantangan yang memang begitu besar dan banyak sekali di era globalisasi ini Kak? Ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan. Pertama, memahami sejarah perjuangan bangsa agar tumbuh rasa menghargai pengorbanan para pahlawan. Yang kedua, melestarikan budaya lokal seperti bahasa daerah, kesenian, dan tradisi. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, tidak mudah terprovokasi, serta menyebarkan hal-hal positif tentang Indonesia. Untuk yang keempat, bisa dengan cara meningkatkan kualitas diri agar bisa berkontribusi nyata bagi bangsa. Wah, benar Kak, sangat aplikatif banget ya Kak ternyata. Sebenarnya hal-hal kayak gini tuh harus banget diterapin untuk anak-anak muda, apalagi anak-anak yang masih di bawah umur ya Kak sekarang. Jadi benar-benar nggak cuma sekedar teori aja, tapi bisa langsung dipraktikkan nih kayak yang udah Kakak bilang gitu ya. Betul.
Cinta tanah air itu tidak harus diwujudkan dalam tindakan nyata ya. Tidak perlu juga menunggu hal-hal yang besar, justru dimulai dari hal kecil yang konsisten dilakukan. Hmm. Tapi nih Kak, kalau kita lihat sekarang, apakah menurut Kakak sekarang rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda itu masih kuat, sudah melemah nih Kak? Saya melihat sebenarnya masih ada ya, hanya saja bentuknya sekarang sudah berbeda nih. Generasi muda saat ini lebih banyak mengekspresikannya lewat karya ya. Uh, Bisa lewat konten-konten digital gitu-gitu. Tinggal bagaimana kita mengarahkan agar semangat itu tetap positif dan tidak menyimpang. Oh, bener banget Oke. ya Kak ya, jadi lebih ke adaptif ya kalau untuk sekarang ya. Oke nih Kak, sebelum kita akhiri, mungkin bisa disampaikan nih Kak pesan singkat untuk para pendengar-pendengar kita yang lagi dengerin sekarang atau nanti nih mungkin terkait pentingnya cinta tanah air dalam konteks bela negara. Pesan saya, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil ya. Cinta tanah air itu bukan juga sekedar slogan, tapi harus menjadi sikap hidup. Mulailah dari diri sendiri juga, menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan peduli. Karena dari situ, bangsa yang kuat akan terbentuk. Luar biasa Kak atas inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sobat inspiratif, dari perbincangan hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa cinta tanah air itu merupakan fondasi utama dalam bela negara. Wujudnya tidak terlalu besar, tetapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, dan berkontribusi sesuai kemampuan kita di tengah tantangan globalisasi. Seperti yang Kak Rosa sudah bilang, kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga dan memperkuat rasa nasionalisme demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Akhir kata, mari kita tanamkan cinta tanah air dalam hati dan tindakan sehari-hari dimulai dari hal-hal kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!